Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam renungan Kristen pagi hari. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami kembali ke hadirat-Mu, menaikkan setiap permohonan kami di hadapan-Mu. Pada saat ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, serta ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat kami mengerti dan memahami akan firman-Mu pada saat hari ini, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pengurapan yang daripada Tuhan turun ke atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada pagi hari ini ialah Iman yang Besar. Ayat pokok dari judul renungan pada pagi hari ini terambil dalam Injil Lukas pasal 7, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita akan baca dalam ayat yang ke-9 bagian B saja. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 9 bagian B mengatakan, "Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, di sana kita bisa melihat tentang cerita seorang perwira Romawi yang memiliki iman yang sangat besar. Cerita ini dimulai ketika Yesus memasuki kota Kapernaum. Ada seorang perwira yang dikenal memiliki banyak pelayan dan sangat mencintai umat Tuhan, mengirim utusan kepada Yesus untuk meminta kesembuhan bagi hambanya yang saat itu sedang sakit. Perwira ini adalah contoh iman yang luar biasa. Walaupun ia bukan seorang Yahudi, dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan hambanya hanya dengan perkataannya. Dia bahkan merasa tidak layak untuk menerima Yesus datang ke rumahnya dan hanya meminta Yesus untuk berkata-kata saja, karena ia percaya bahwa perintah Yesus akan menyembuhkan hambanya. Apa yang membuat iman perwira ini begitu mengesankan? Iman perwira ini didasarkan pada pemahaman tentang otoritas. Sebagai seorang pemimpin militer, ia memahami bagaimana perintah dan otoritas bekerja. Dia tahu bahwa jika ia memberi perintah, bawahannya akan mengikutinya tanpa ragu. Dengan cara yang sama, ia percaya bahwa Yesus memiliki otoritas ilahi yang lebih besar, yang dapat menyembuhkan hanya dengan berbicara saja. Perwira ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia tidak merasa bahwa ia pantas untuk menerima kunjungan Yesus. Ia mengakui ketidaklayakannya, tetapi tetap percaya bahwa Yesus mampu melakukan mujizat tanpa perlu datang ke rumahnya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki sikap rendah hati dalam iman. Kita tidak harus merasa bahwa kita layak menerima berkat Tuhan, tetapi kita percaya pada kuasa dan kasih-Nya yang tidak bergantung pada kelayakan kita. Yesus sendiri terheran oleh iman perwira ini dan memuji iman yang besar tersebut. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 9 tadi, kita melihat reaksi Yesus terhadap iman yang luar biasa ini.
Ini menunjukkan bahwa iman yang besar bukanlah sesuatu yang sering terlihat. Bahkan Yesus sendiri mengakui dan memuji iman seperti ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang iman seorang perwira di Kapernaum ini yang berlatar belakang kafir. Sejak perjumpaannya dengan Yesus, Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai." Satu hari saja bertemu dengan Yesus, dia sudah memiliki iman yang besar. Ada dua hal penting yang kita pelajari dari perwira ini, sehingga ia disebut memiliki iman yang besar, yaitu perbuatan imannya dan buah imannya. Ada 4 prinsip kebenaran firman Tuhan yang mendasari perbuatan imannya, yaitu yang pertama, iman merupakan dasar seseorang dalam mengambil keputusan. Perwira dari Kapernaum ini adalah seorang yang kafir dalam tanda kutip. Bertahun-tahun ia diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah secara kafir. Namun ketika hambanya terbaring sakit dan hampir mati, ia mengambil keputusan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Yang kedua, iman membuat seseorang berkenan di hadapan Yesus. Iman membuat seseorang berkenan di hadapan Yesus karena iman mencerminkan keyakinan dan kepercayaan penuh kepadanya. Yesus sering memuji iman yang kuat sebagai tanda hubungan yang benar dan tulus kepada Tuhan. Iman menunjukkan bahwa seseorang percaya pada kuasa, kasih, dan rencana Tuhan, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan iman, seseorang hidup sesuai dengan ajarannya dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan yang membuat mereka berkenan di hadapan Yesus. Yesus berkenan kepada perwira di Kapernaum ini karena imannya, bukan karena perbuatannya. Ia menjumpai Yesus dan berkata, "Saya tidak layak." Itu adalah tindakan iman yang bersumber dari hati yang disertai kerendahan hati dan ketulusan. Di dalam imannya, Tuhan menyempurnakan perbuatannya. Yang ketiga, iman membawa kekuatan untuk berharap. Iman membawa kekuatan untuk berharap karena ia memberikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu Tuhan, yang mengendalikan segala sesuatu. Dengan iman, seseorang percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dan kuasa untuk mengatasi tantangan serta memenuhi janjinya. Hal ini memberikan dorongan dan keberanian untuk tetap berharap dan tidak menyerah, meskipun menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Iman memberikan dasar yang kuat untuk berharap bahwa segala sesuatu akan bekerja sama untuk kebaikan dan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan serta bimbingan. Ketika perwira ini sedang berbicara kepada Yesus, ada juga yang menghalang-halanginya sambil berkata, "Jangan susahkan guru, hambamu sudah mati." Namun perwira ini tetap berharap karena mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yang keempat, iman membuat seseorang merendahkan diri. Iman yang mendalam seringkali membuat seseorang merendahkan diri karena ia menyadari kebesaran Tuhan dan ketidakberdayaan diri sendiri. Ketika seseorang benar-benar memahami dan percaya akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan, mereka cenderung menyadari keterbatasan dan dosa-dosa mereka yang mendorong sikap rendah hati. Dalam iman Kristen misalnya, Yesus mengajarkan pentingnya merendahkan diri dan melayani orang lain sebagai tanda iman yang sejati. Perasaan ketergantungan pada Tuhan dan pengakuan akan kasih karunia-Nya mengarah pada sikap kerendahan hati, bukan hanya terhadap Tuhan, tetapi juga terhadap sesama. Dalam hal ini, perwira di Kapernaum tersebut
merupakan orang penting di daerah itu. Namun ketika berjumpa dengan Yesus, kalimat pertama yang diucapkannya adalah, "Aku tidak layak menerima Tuhan." Masalah selalu muncul ketika seseorang tidak bisa merendahkan diri, menganggap yang paling penting dan berjasa adalah dirinya. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, segala sesuatu dalam hidup kita, semua adalah karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan pada pagi hari ini, mengajarkan kita tentang kekuatan iman yang mengakui otoritas dan kuasa Tuhan. Dalam kisah yang sudah kita renungkan tadi, seorang perwira Romawi menunjukkan iman yang luar biasa dengan percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya hanya dengan firman-Nya tanpa perlu hadir secara fisik. Iman perwira tersebut tidak hanya mencerminkan keyakinan yang mendalam akan kuasa Yesus, tetapi juga menunjukkan kerendahan hati dan penghormatan terhadap otoritas kuasa Yesus. Iman yang besar adalah iman yang mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan, serta percaya sepenuhnya pada kemampuan Tuhan untuk melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali lagi di hadirat-Mu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Kami mengagumi kekuatan iman yang boleh ditunjukkan oleh perwira Romawi. Betapa luar biasanya iman yang begitu dalam dan percaya penuh akan otoritas-Mu. Bahkan hanya dengan firman-Mu, sakit bisa disembuhkan. Kami berdoa agar iman seperti ini juga dapat tumbuh dan berkembang dalam hidup kami. Kami berdoa agar iman kami semakin kuat dan mendalam seperti iman perwira ini. Bantu kami untuk senantiasa percaya pada kuasa dan kedaulatan-Mu, serta merendahkan diri di hadapan-Mu. Ajari kami untuk menempatkan kepercayaan kami sepenuhnya hanya kepada-Mu dan mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus yang baik, untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah para pemimpin kami dengan kebijaksanaan dan keadilan. Biarlah mereka memimpin dengan hati yang rendah dan penuh kasih, serta mencari kehendak-Mu dalam setiap keputusan yang mereka buat. Berkati bangsa ini dengan kedamaian, persatuan, dan kemakmuran. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan konflik, dan jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa kasih dan kebaikan terhadap sesama kami. Kami juga membawa di hadapan-Mu umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Allah yang Maha Kuasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar tangan penyembuhan-Mu menyentuh setiap tubuh yang sakit dan memberikan pemulihan serta kekuatan yang baru. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan dan harapan setiap umat-Mu. Bukalah pintu-pintu kesempatan bagi mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Berikanlah mereka ketekunan serta kepercayaan bahwa Engkau selalu menyertai mereka. Bantu mereka untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka, serta berikan mereka rasa puas dalam hal pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu dengan iman dan percaya penuh. Kami percaya bahwa Engkau mendengar dan akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.